Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, tahu nggak? Ada satu hal lucu nih yang pengen saya bagiin kepada kamu. Ini lucu, tapi seperti biasa ya, sangat menginspirasi kita. Dan insya Allah nih, seizin Tuhan lagi-lagi bisa buat hidup kamu tambah bagus, tambah berkembang dan berkelimpahan seizin Tuhan. Nah sekarang, gimana kalau kita langsung mulai aja? Tapi seperti biasa ya, saya ingin kamu sebagai sahabat saya, ayo dong, biasakan ketika mendengar suara saya, tersenyum. Yuk, senyum dulu. Nah, senyumkan jiwa kamu, senyumkan juga bibir kamu, maka insya Allah, seizin Tuhan, ilmu ini bisa masuk ke dalam batin kamu secara lebih maksimal ya. Saya doakan dulu di bagian depan ini supaya kamu siapapun yang tidak sengaja atau secara sengaja menonton video ini bisa tambah bahagia, masalahnya beres, dan yang paling penting bisa tambah waras. Nah ini lucu nih. Kita akan bicara segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kewarasan di hari ini. Siap ya? Siap untuk tertawa karena ini lucu dan juga sangat relate sama kita? Yuk kita bahas. Gini, teman-teman tahu nggak sih kalau kita nih pengen jadi orang yang beruntung, entah dalam hal rezeki yang bagus, jodoh yang baik, ya percintaan yang oke, karir yang oke, itu ternyata ada satu hal penting yang tidak boleh kita langgar. Apa itu mas? Coba sekarang saya ingin kamu lihat ke dalam diri kamu ya. Kita lihat masing-masing ke dalam diri kita. Sekarang coba, kamu dengarkan pertanyaan saya, kamu jawab dalam hati aja. Selama ini, jujur, kamu ngerasa nggak kalau diri kamu ini, maaf ya, sok tahu? Waduh, mas ini apa ini? Kok baru denger saya dituduh sok tahu tuh maksudnya apa? Saya tersinggung loh mas. Nggak, sabar dulu, sabar. Saya juga pertama kali mendapatkan ilmu ini tersinggung, sama. Tapi justru ini yang bikin kita berubah. Saya tanya lagi ya, jawab dalam hati aja. Diri kamu sadar nggak selama ini dalam hidup kita pernah atau seringkali menjadi orang yang sok tahu? Nah, sekarang sebelum kamu jawab, saya akan mengatakan dulu kenapa saya menanyakan ini. Ini lucu sebenarnya. Gini loh teman-teman, coba kita lihat hidup kita kemarin-kemarin ya. Maaf nih kalau ini relate. Kenapa sih setiap kali ada hal yang nyakitin, kita tuh sok tahu banget? Sok taunya tuh gimana? Kita nebak-nebak sendiri kan, kenapa tuh orang nyakitin saya? Kita nebak-nebak sendiri kan, kenapa sih kemarin kita kok gagal? Dan tahu nggak? Hasil tebakannya itu pasti ujung-ujungnya ya, selalu kita mulu yang disalahin sama siapa? Diri kita sendiri. Sama diri kamu sendiri, betul nggak? Bukannya itu sok tahu. Saya ulangi ya, coba inget-inget deh kisah apapun yang kemarin-kemarin tuh, yang bikin kita paling nggak enak banget batinnya. Nah itu, pikirin, betul kan itu jadi nyakitin, belum tentu karena hal itu nyakitin. Belum tentu. Tapi karena apa? Ketika hal itu terjadi, kita langsung muncul nih sifat sok taunya. Kita langsung merasa bahwa semua itu terjadi karena salahku, karena kebodohanku, karena ketidaksempurnaanku. Bener gak? Coba renungkan. Saya ambil contoh deh. Ini lagi-lagi saya harus minta maaf kalau ini kamu. Misalnya, diri kamu ceritanya baru diselingkuhin nih sama orang yang kamu percaya banget bahwa dia tuh bisa mencintai kamu selamanya. Dia selingkuh. Sakit dong. Ketika dia selingkuh, pasti alasan dari mulutnya apa? Ini semua terjadi karena salah kamu juga. Karena memang di dalam hidup kita itu gak cocok. Kamu ini A, B, C. Karena kamu tidak melakukan ini, kamu tidak melakukan itu. Wah, 1001 alasan dia katakan untuk membenarkan bahwa dia wajar loh selingkuh. Sampai akhirnya apa? Kamu tiba-tiba mikir, iya juga ya. Jangan-jangan dia selingkuh dari aku karena akunya tidak sempurna, karena akunya kurang cantik, karena akunya kurang tampan, karena akunya kurang bisa cari duit, karena akunya kurang ini, kurang itu. Betul tidak? Itu pernah terjadi dalam hidup kamu. Jujur. Nah, sekarang saya mau tanya, tahu dari mana bahwa apa yang kamu tuduhkan kepada dirimu sendiri tadi itu benar? Nah kan? Begitu saya tanya begitu, kamu gak bisa jawab. Ya juga ya mas, saya tahu dari mana saya. Bener juga mas. Itu namanya sok tahu. Itu loh yang saya maksud sok tahu. Saya kasih contoh lagi deh. Ini dalam hal karir atau uang nih. Ini juga sama. Diri kamu lagi kerja, entah sebagai pekerja kantoran, entah mungkin sebagai orang yang kerja
pedagang, pebisnis, pekerja online, konten kreator, apapun lah. Tiba-tiba diri kamu kena musibah. Penghasilan turun jeblok. Terus tiba-tiba nih, apa yang terjadi? Kamu langsung melihat, loh kok penghasilanku turun terus? Loh kok uang aku makin sedikit? Begitu kamu tanya, diri kamu jawab apa? Ya karena kamu sendirilah yang bodoh. Ya karena kamu sendirilah yang ditakdirkan jadi orang susah. Ya karena kamu sendirilah yang tidak sama seperti mereka tuh. Yang gelarnya tinggi, yang gelarnya banyak, yang sekolahnya tinggi. Semua jawaban selalu membuat salah siapa? Diri kita sendiri. Seolah-olah jadi biang keroknya. Bener nggak itu kamu? Sekarang gini deh teman-teman. Sampai menit ini aja, sudah berapa kali kamu ketampar? Jujur, kalau emang sampai menit ini kamu udah ketampar, tuliskan di komentar deh. Mas, saya minta ampun, saya merasa ketampar. Tulis di komentar, nanti saya baca, saya kasih hati, saya kasih jempol ke atas juga. Karena kamu sudah mau jujur apa adanya. Silakan. Nah sekarang, saya ingin memberikan kamu sebuah wejangan dan petunjuk emas yang saya ingin banget kamu dengarkan dan bagus lagi, kamu praktekin juga ini ilmu emas. Siap ya? Gini. Diri kamu kalau mau narik keberuntungan, syaratnya ada. Tahu nggak apa? Jadi orang waras. Saya ulangi, kalau kita pengen hidup kita beres dalam segala hal, ingat pesan saya, kamu jadi orang waras dulu ya. Mau nggak? Mau nggak jadi orang waras? Mau. Tapi tahu nggak caranya jadi orang waras gimana? Gimana coba cara jadi orang waras? Bukan minum obat. Ngapain minum obat? Nggak perlu kamu jadi orang waras tuh minum obat. Supaya kita jadi orang waras, dengerin, yang harus kita lakukan, kita lihat baik-baik teman-teman. Kita lihat baik-baik apa mas? Nih, lihat baik-baik kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih ketika menghadapi masalah. Loh, mas, bentar mas, ini kok lucu, maksudnya gimana ceritanya saya lagi menghadapi masalah nih, bener. Kok disuruh terima kasih tuh gimana mas? Tolong jelasin. Oke, ketika kamu lagi ada masalah, kan biasanya pikiran kita langsung so tahu. Oh ini gara-gara kurang kamu nih, kurang cantik, kurang ganteng, kurang pinter, kurang ini, kurang itu. Betul nggak? Nah sekarang sebelum itu pikiran sok tahu muncul, kamu hadang. Cara hadangnya gimana? Ketika kamu menghadapi hal yang tidak enak tadi tuh, kamu langsung katakan, terima kasih saya terima ini semua, ini luar biasa. Coba, sekarang kita tes ya. Mau nggak kita tes ya? Ini praktek nih. Ini lucu, kenapa? Karena ini aneh tapi bener. Praktekin, mau ya? Siap? Oke, sekarang coba kamu pikirin hal yang paling nyakitin. Yang baru-baru aja deh, yang masih fresh kalau bisa. Yang mana kalau kamu inget-inget tuh, rasanya kok jadi nggak enak ini batin mas. Ya Allah, ya Tuhan, gimana ini? Pikirin lagi, ya. Sejelas-jelasnya kamu pikirin lagi, kamu inget-inget lagi kejadian itu sejelas-jelasnya. Silahkan, saya kasih waktu. Udah mulai inget? Udah pakem nih pikirannya, udah jelas? Oke, bagus. Sekarang, sambil kamu memikirkan itu, muncul dong rasa nggak enak di batin. Entah pengen nangis, entah pengen marah. Nah oke, munculkan tuh perasaan nggak enak tadi. Semuncul-munculnya deh, nggak usah ditahan. Sudah? Nah ketika perasaan itu muncul, saya ingin kamu katakan kalimat-kalimat ini, ikutin saya. Oke? Jadi katakannya jangan bisik-bisik nih. Kalau bisa kamu katakan dengan suara yang terdengar telingamu juga. Jadi bukan bisik-bisik ya. Kenapa? Supaya ini bisa mantap efeknya. Siap? Oke? Udah nggak enak nih rasa badannya, batinnya nggak enak. Oke, kamu begitu rasanya nggak enak, kamu katakan begini. Ikutin ya. Katakan begini. Terima kasih atas ini semua. Saya terima ini semua. Luar biasa sekali rasanya buat saya. Terima kasih. Wah. Ulangin ya. Oke, ikutin saya. Pikirin yang nggak enak, yang bikin batin kamu nggak nyaman, udah? Oke, kamu ikutin perkataannya begini, ikutin. Terima kasih. Saya terima ini semua. Rasanya luar biasa banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selesai. Enak nggak coba rasanya? Coba, enak nggak rasanya? Enak ya? Loh, kok bisa mas? Ya iya. Ini lucu. Kenapa saya bilang lucu? Karena saya cuma menggunakan kalimat doang. Dari tadi saya nggak suruh kamu tuh minum apa, minum ini. Enggak kan?
Saya cuma suruh kamu apa? Praktek sebuah kalimat sederhana yang benar-benar bisa merubah kita. Hebat nggak? Hebat. Ini ilmu sederhana yang harus kamu lakukan. Nah, pertanyaan berikutnya gini. Oke mas, terima kasih nih. Saya sudah merasakan banget ini ada efeknya buat saya mas. Terima kasih. Oke, pertanyaan berikutnya gini. Kapan saya harus melakukan ini? Apakah saya harus melakukan ini hanya ketika ada masalah? Atau saya harus melakukan ini setiap hari rutin walaupun masalah saya sudah berlalu? Pertanyaannya bagus tuh. Itu kan pertanyaan sejuta umat ya. Jawabannya sederhana. Dengerin ya. Lakukanlah ini ketika kamu sedang ada masalah baru atau sedang tidak ada masalah. Karena apa? Setiap orang tuh nggak pernah nggak ada masalah. Betul? Sebanyak apapun duit kamu, tetap ada masalah. Sehebat apapun prestasi kamu, tetap ada masalah. Sehebat apapun kerukunan keluarga kamu, pasti tetap akan ada masalah karena kita hidup di dunia. Yang mana dunia ini adalah tempat ujian. Betul? Jadi sekarang coba kamu lakukan ini setiap hari aja. Terutama, dengerin, terutama kalau diri kamu baru-baru aja nih sakit hati banget sama perilaku orang lain, yang mana perilaku orang lain itu nggak pernah kamu duga dia begitu. Macem-macem ya, bisa perselingkuhan kayak tadi. Bisa juga kayak temen kamu yang udah kamu kenal dari kecil, kok dia bisa nipu saya, bisa ngefitnah saya mungkin. Kamu nggak ngira nih teman kamu sebaik itu. Kok bisa begitu ya mas? Nah ingat video ini kamu lakukan lagi. Ya. Dan ingat pesan saya baik-baik teman-teman. Ini penting. Dengerin. Selama ini masalah yang bikin kamu nggak waras itu karena diri kamu sendiri yang sok tahu. Jadi mulai sekarang janji sama saya. Saya ulangi, mulai detik ini kamu janji ya sama saya. Janji apa? Ingat selalu video ini. Bahwa diri kamu tuh sebenarnya nggak salah apa-apa kok. Jangan mau mendengarkan perkataan orang lain yang belum tentu dia benar tentang kamu. Apalagi orang tuh kalau udah salah, dia nggak mungkin mau mengaku salah teman-teman. Dia akan selalu mencari 1001 alasan supaya dia benar, kamu salah. Betul nggak? Nah, itu ngangguk kan? Bener kan? Nah sekarang udah. Kamu jadikan video ini sebagai teman kamu deh. Dengerin berulang kali. Dan kalau boleh nih, ya silakan kamu klik jempol ke atasnya deh. Boleh nggak saya minta jempol ke atasnya? Silakan. Supaya apa? Dengan jempol ke atas kamu, video ini bisa nyebar ke banyak beranda YouTube orang-orang di luar sana yang nggak kenal pagar kehidupan. Jadi kebayang nggak sih? Ada orang lagi sakit hati, gara-gara kamu klik jempol ke atas, video ini di beranda dia ketolong. Wah kamu dapat berkah tuh. Dapat berkah seperti yang saya katakan di video kemarin kalau kamu tonton. Barang siapa berbuat kebaikan 1, dibalasnya 10 sama Tuhan. Nah itu benar ya. Jadi klik jempol ke atasnya. Terima kasih jempol ke atasnya, kamu luar biasa. Berkelimpahan dan bahagia terus ya buat kamu. Amin. Nah sekarang ini ada bagian bonusnya nih. Seperti biasa di bagian-bagian akhir ini pagar kehidupan selalu kasih daging yang ekstra daging lagi. Hadiah buat kamu yang nonton video ini sampai habis. Oke? Apa itu mas? Gini. Kalau kita mempraktekkan ini aja, ini udah luar biasa. Tapi boleh nggak saya tambahin satu hal aja yang bisa membuat materi di hari ini jadi sempurna? Mau ya? Apa itu mas? Nih, kamu dengarkan baik-baik, ini penting. Kan selama ini kamu sudah sering menonton video saya. Atau mungkin nggak sengaja ketemu video saya lagi lah. Sekian lama udah nggak nonton, ketemu lagi nih. Sekarang gini teman-teman, ini sebuah hal yang nyata ya. Banyak sahabat pagar kehidupan mempraktekkan ini. Apa coba? Kamu biarin aja pagar kehidupan itu berputar sendiri di handphone ataupun di gadget kamu. Loudspeaker aja. Biarkan saya ngomong sendiri walaupun kamu sambil sibuk ngapain. Kenapa bisa begitu? Dengerin. Apa yang saya berikan ini, walaupun kamu tidak terlalu nyimak, itu walaupun ya, kamu sibuk sendiri gitu loh. Saya cuma loudspeaker, itu ada efeknya buat kamu loh. Jadi sekarang biar kamu sempurna nih ya, sambil kamu praktekin tadi, biarkan video ini mungkin mengalir sendiri ke video berikutnya. Dan rutinkan itu dari pagi kalau bisa sampai sore. Nah lihat deh, dengan saya ngomong sendiri aja di samping telinga kamu, entah kamu mau tidur, mau masak, mau mandi, mau main sama anak, mau kerja, lihat apa yang terjadi, kamu akan menjadi pribadi baru yang beda daripada sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Rahasianya adalah alam bawah sadar.
video-video saya itu bisa masuk ke alam bawah sadar kamu sebagai orang yang mendengarkan walaupun tidak fokus. Ya, mungkin yang sudah mempraktekkan ini bisa testimoni di komentar ya. Yang biasa mendengarkan saya secara rutin dari pagi sampai sore tapi cuma loudspeaker doang. Lihat apa yang terjadi pada hidup mereka. Kamu yang sudah pernah ngelakuin ini, tulis di testimoni deh, di komentar. Supaya apa? Supaya sahabat pagar kehidupan yang baru tahu teknik ini bisa semakin percaya bahwa oh iya, ternyata bener tuh ada yang bisa dengan teknik ini. Saya mau coba ya. Ini nyata, ini fakta, silakan kamu praktekkan. Semoga apa yang saya berikan ditambah trik emas mendengarkan pagar kehidupan tadi bisa membuat hidup kamu semakin berubah dan berbeda ya. Saya adalah sahabat kamu, dan kalau kamu ingin dibantu oleh saya, sedang bingung ada masalah, pengen dibantu mas secara ekstra, pengen ditolong sama Mas Aryan langsung, boleh. Lihat deskripsi. Sekarang sentuh deskripsinya, lihat. Di situ ada cara curhat, kamu daftar aja dulu. Insya Allah kalau ada tempat, saya bisa nolong kamu ya. Jangan kamu tampung sendiri masalahmu. Itu biang kerok dari depresi. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.